Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengunjungi korban kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Dirinya juga memberikan bantuan langsung kepada para korban. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meninjau kondisi pengungsi korban kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta. Rano pun bertemu secara langsung para korban kebakaran dan berbincang-bincang. Dalam kunjungannya, Rano memberikan santunan kepada para pengungsi. Memang ada kriteria. Keluarga yang mengalami naas, 2 anaknya meninggal, kita berikan santunan. Kemudian keluarga yang anaknya meninggal 1 orang juga kita berikan santunan. Saya tidak ingin menyebut jumlah, tapi artinya itulah maksimal Basnas telah banyak memberikan bantuan kepada kita juga. Nah kemudian saya mendapat informasi bahwa ada rumah terdampak. Insya Allah kita akan bedah rumah. Mudah-mudahan ibu yang meninggalkan tempat itu bisa melanjutkan kehidupan lagi. Tapi tentu saja bedah rumah baru bisa dilakukan apabila memang garis polisi sudah tercabut. Tercatat sebanyak 10 kakak dan 25 warga dari total 46 warga terdampak masih mengungsi di tenda. Pemprov berjanji akan mengoptimalkan gerakan kepemilikan APAR di setiap RT dan lebih serius melakukan pencegahan kebakaran melalui program Quick Win. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Dede Rudi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan informasi terkini kebakaran Tebet, Jakarta Selatan, kita sudah terhubung dengan Jessica Winoto bersama juru kamera Irian Syawayudi di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Baik, Jessica, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Ayah, Nata, dan juga pemirsa. Untuk informasi terbaru yang kami dapatkan di RS Polri Keramat Jati, Jakarta Timur, memang informasinya nanti di pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat akan dilakukannya rilis terkait hasil identifikasi 4 korban kebakaran yang terjadi di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan di beberapa waktu yang lalu. Dan memang informasinya juga tadi kami sudah melihat dari luar ruang jenazah yang berada di belakang kami ini memang sudah ada beberapa peti jenazah yang telah disiapkan yang nantinya setelah proses rilis yang akan dilangsungkan oleh tim RS Polri Keramat Jati Jakarta Timur, nantinya akan dilakukannya proses penyerahan jenazah kepada keluarga korban. Yang mana sepandang mata kami, Ayah, Nata, dan juga pemirsa, bahwa hingga saat ini masih belum terpantaunya ada keluarga korban yang telah hadir di sini untuk menjemput korban kebakaran Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Sehingga memang Ayah, Nata, dan juga pemirsa, kami akan terus memantau perkembangan situasi yang ada di sini. Jikalau nanti ada perkembangan terbaru, kami akan berusaha langsung kabarkan ke Anda. Ayah, Nata. Jessica Winoto, terima kasih atas laporan Anda. Langsung dari RS Polri melaporkan terkait dengan bagaimana korban dari peristiwa tersebut. Ya, baik, selamat bertugas kembali, Jessica. Ya pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata Male Telenggeng di Puncak Jaya, Papua Tengah. Male Telenggeng merupakan anggota pasukan KKB Yambi yang berada di bawah komando Lekagak Telenggeng. Personil Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Male Telenggeng, anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah Puncak Jaya, Papua Tengah. Male Telenggeng merupakan anggota pasukan KKB Yambi yang berada di bawah komando Lekagak Telenggeng. Penangkapan dilakukan di sebuah honai di kampung Wuyuneri pada Sabtu sore waktu Indonesia Timur. Sebelumnya keberadaan Male Telenggeng telah terdeteksi melalui observasi udara. Dalam penangkapan ini, aparat turut menyita sejumlah barang bukti. Saat ini pelaku telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Male Telenggeng diketahui terlibat dalam 2 tindak pidana pembunuhan. Yang pertama terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center Kampung Kungguneri, dan yang kedua terhadap warga sipil yang bernama Edi Hermanto di Pasar Sentra Mulia pada tanggal 12 Juli 2025. Dalam kasus terakhir, ia berperan sebagai pengemudi sepeda motor yang mengantar pelaku penembakan.
Tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai kelompok Male Telenggen dan jaringan KKB lainnya. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 warga korban selamat dalam insiden ricu pesta rakyat yang sebelumnya menewaskan 3 orang, kini masih dirawat di RSUD Dr. Slamet Garut dan kondisinya terus membaik. Pasca insiden ricu pesta rakyat pada Jumat lalu, 4 warga saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Slamet Garut, Jawa Barat. Tak hanya itu, untuk korban yang sempat dirawat di rumah sakit akan tetap dilayani apabila kembali mengalami keluhan. Pihak rumah sakit menyampaikan saat ini 4 orang masih menjalani perawatan dan secara keseluruhan kondisinya terus membaik dan secepatnya bisa dipulangkan ke rumah masing-masing. Berapa orang lagi Pak sekarang? Sekarang yang 4 hari ini. Kondisinya seperti apa Pak? Kondisi berangsur membaik Pak. Dari kemarin, alhamdulillah sekarang tinggal menjalani perawatan saja. Sementara itu, salah satu suami korban selamat, Atep, menyampaikan kondisi istrinya terus membaik. Atep menyebut saat itu dirinya datang bersama istrinya sejak pagi untuk mengikuti makan gratis dan ingin bertemu dengan Gubernur Jabar. Namun karena banyaknya orang yang datang, istrinya terseret hingga jatuh pingsan. Kita waktu itu ingin ketemu sama Pak Dede lah. Terinjak-injak? Iya, injak tuh. Udah siang tuh. Orang makin banyak tuh. Langsung, wah berjatuhan tuh. Saya ketemu. Tahu-tahu udah di mobil ambulan tuh. Sebelumnya insiden pesta rakyat di alun-alun Garut Jumat lalu menelan 3 korban jiwa. 2 merupakan warga sipil dan 1 anggota kepolisian. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Polisi menggelar olah TKP atas insiden yang menelan 3 korban di acara pesta rakyat di Garut, Jawa Barat. Kapolda Jawa Barat pun langsung mengecek gerbang utama tempat tragedi terjadi. Tragedi pesta rakyat yang menelan 3 korban tewas menjadi perhatian kepolisian. Dipimpin langsung Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan, petugas kepolisian dari Polda Jabar dan Polres Garut melakukan olah TKP insiden maut yang menewaskan 3 warganya. Penyelidikan yang dilakukan untuk mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak, serta siapa yang harus bertanggung jawab atas insiden tersebut. Secepatnya kita lagi akan mengumpulkan informasi-informasi lain sehingga ketika nanti adanya pemanggilan atau proses penyidikan itu kita sudah mempunyai data yang cukup. Saya rasa itu dulu ya. Kita fokus kepada penanganan, membantu korban dan lain sebagainya. Olah TKP dimulai dengan mengecek gerbang utama tempat tragedi warga berkerumun dan berdesak-desakan. Kemudian, polisi juga mengecek alur pembagian makanan gratis. Tim Liputan, iNews melaporkan.